Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi unit 6 yaitu tentang perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes tingkat inteligensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan dan umur kalender. William Strand, seorang ahli kebangsaan Jerman, mengajukan perbandingan dengan sebutan Intelligence Quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumusnya sebagai berikut. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya sama dengan umur kalender. Maka IQ anak tersebut sama dengan 100, yaitu kemampuan seseorang yang normal. Selanjutnya, berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama 70 ke bawah, artinya anak mengalami kelainan mental. Yang kedua 71 sampai 85, anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga 86 sampai 115, artinya anak normal. Dan yang keempat 116 sampai 130, artinya anak di atas normal atau pandai. Yang kelima 131 sampai 145, artinya anak superior atau cerdas. Dan yang terakhir 145 ke atas, itu artinya anak jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Pada tahun kedua, anak mulai belajar berbicara dan berinteraksi dengan anggota keluarga lain seperti selain ibunya, seperti sudah belajar menolak tidak mau ini dan tidak mau itu. Dan saat itulah anak mulai mereaksi dengan lingkungannya. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya terutama lawan jenis menjadi semakin penting. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 4 bulan. Jadi hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Pengertian perkembangan sosial adalah perkembangan tingkat hubungan antara manusia sehubung meningkatkan kebutuhan hidup manusia. Perkembangan bahasa. Penggunaan bahasa menjadi sangat efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang, bayi atau anak, dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yaitu berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks.
Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Jadi, perkembangan bahasa dalam meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Terima kasih. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum atau khusus, bakat alat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, bakat guru, bakat dokter, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi, diperlukan latihan pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya. Seperti misalnya tes intelijensi, berbagai tes bakat yang sudah ada misalnya yaitu FACT, Flanagan Aptitude Classification Test yang disusun oleh Flanagan, dan DAT, Differential Aptitude Test, yang disusun oleh Binet atau M-Test, Mathematical and Technical Test. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan bakat lainnya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Terima kasih.